Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Bila ada lolos itu berarti kan oknum. Nah, oknum itulah nanti kita perlu benahi. Kalau yang diam-diam juga banyak ya kita juga nggak tahu kan gitu. Artinya di situ apa yang kita tangkap dari kasusnya Rachel V-nya ini adalah sebuah fenomena gunung es. Inilah sosok Rachel V-nya yang 2 pekan terakhir ini viral menjadi pembicaraan netizen di tanah air. Rachel V-nya adalah sosok influencer yang malang melintang di jagat Instagram. Publik biasa menyebutnya dengan istilah selebgram. Belakangan ramai diberitakan perempuan 26 tahun ini lolos atau tidak menjalani karantina usai bepergian dari luar negeri. Bahkan bermain sulap. Nama Rachel terdaftar menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, namun orangnya tidak ada, alias kabur. Skandal karantina abal-abal ala influencer ini mulanya diungkap oleh netizen. Nama Rachel V-nya menjadi trending topik di Twitter pada 10 Oktober lalu. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Rachel bersama dengan 2 orang rekannya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 September lalu. Hari itu juga, mereka seharusnya menjalani karantina. Namun ternyata kewajiban itu tidak dijalani oleh rombongan influencer ini. Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana mungkin seorang Rachel dan 2 rekannya bisa lolos dari ketentuan itu? Dari hasil penyidikan sementara ini, Polda Metro Jaya berkesimpulan lolosnya Rachel V-nya dari karantina karena ada peran petugas di bandara. Rachel dan 2 rekannya dibantu oleh IG dan FS, 2 orang oknum TNI yang bertugas sebagai tim Satgas di Bandara Soekarno-Hatta. Demi meloloskan 3 orang ini, oknum TNI yang menjadi maklar karantina mendapat upeti sebesar 4 juta rupiah. Bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina, karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ya, ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan. Penyelidikan atas keterlibatan 2 oknum TNI tersebut kini ditangani oleh Polisi Militer Kodam Jaya. Jadi masih tahap awal begitu, kita kembalikan dan biar diproses oleh satuannya. Baru setelah nanti satuannya selesai melaksanakan proses terdetil, memang di awal-awal saya sudah melakukan proses gitu untuk memastikan dulu tahap awal. Kemudian untuk pendalaman dilaksanakan oleh komandan satuannya. Rachel V-nya namanya kian viral setelah skandal karantina diungkap. Ketiganya diperiksa maraton selama 9 jam. Saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilafan kami. Kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Rachel tidak sendirian kabur dari karantina. Dia didampingi oleh Maulida Khairunisa, manajernya, dan Salim Suhaili. Ketiganya tercatat menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. Akibat perbuatan melanggar hukum ini, mereka dijerat pelanggaran undang-undang karantina, diancam pidana paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dalam wawancara khusus di sebuah channel YouTube, Rachel V-nya menyebut dirinya tidak pernah sama sekali menjalani karantina di Wisma Pademangan. Aku pulang dari US itu tanggal 16 September. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September. Harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak
eh, tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan penjelasan Kodam Jaya yang menyebut mereka sempat menjalani karantina selama 3 hari. Pihak Kodam Jaya bahkan menyebut memiliki bukti kuat atas keberadaan Rachel dan kawan-kawan di Wisma Pademangan. Data yang kita dapatkan, dia masuk ke Pademangan, kemudian keluar dari Pademangan. Detailnya kita masih dalam proses. Karena yang bersangkutanlah sipil, maka ranahnya kepolisian yang melaksanakan pemeriksaan. Nanti kita gabungkan data yang ada di kepolisian dengan data di kami. Dan nanti kan kita temukan mana sih titik kami lemahnya, gitu kan. Itu yang mau kita perbaiki. Disinilah kembali muncul pertanyaan baru. Bagaimana mungkin influencer yang berpergian ke Amerika Serikat untuk urusan fashion yang disponsori pihak swasta justru menjalani karantina di Wisma Pademangan? Padahal secara aturan, Rachel sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai WNI repatriasi yang karantinanya ditanggung oleh negara. Sayangnya, hingga kini Rachel Fenya belum mau buka suara untuk menjawab teka-teki tersebut. Permintaan wawancara tim realitas hanya bertepuk sebelah tangan. Bagaimanapun, kasus Rachel Fenya adalah potret fenomena gunung es. Faktanya di lapangan, bisa jadi ada banyak kasus-kasus serupa. Kebetulan terekspos karena yang bersangkutan selegram dan kemudian mempertontonkan mengakui ini semua ya. Nah ya diupload lagi kemudian publik tahu bisa diakses. Kalau yang diam-diam juga banyak ya kita juga nggak tahu kan gitu. Artinya di situ apa yang kita tangkap dari kasusnya Rachel Fenya ini adalah sebuah fenomena gunung es. Indonesia, apa saja bisa dibeli di negeri ini? Apa saja bisa diakal-akali, termasuk aturan. Aturan dibuat dan diawasi, tapi justru aparat pengawasnya yang malah bermain mata. Segala cara dicari demi kepentingan untung sendiri. Sejak pandemi COVID-19 melanda, pemerintah melakukan beragam kebijakan demi menekan laju penularan virusnya, termasuk pembatasan pergerakan orang. Setelah sempat memberlakukan larangan penerbangan dan menutup pintu masuk ke Indonesia, lambat laun kebijakan bergeser ke pembatasan. Dan sejak 6 Juli 2021 hingga 13 Oktober, pemerintah masih menetapkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Karantina dilakukan selama 8 kali 24 jam atau 8 hari. Ketentuan ini sejalan dengan berangsur turunnya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Meski begitu, pemerintah masih membatasi pintu masuk kedatangan internasional. Total pintu masuk yang dibuka hanya ada 9 titik di Indonesia. Sayangnya, pembatasan dan aturan yang dibuat ini justru dipermainkan. Peraturan seolah hanya garang di atas kertas belaka, sebab nyatanya 3 orang bisa lolos bersamaan. Kasus ini makin terasa aneh lantaran Rachel Fenya ternyata mengantongi izin karantina di Wisma Pademangan milik negara. Patut dan kuat diduga praktek ini melibatkan sindikasi petugas lintas bidang dari hulu ke hilir, mulai dari verifikasi status pelaku perjalanan, petugas pengawas, pihak hotel, dan bahkan Wisma Karantina Pademangan. Ada seseorang, entah itu TNI Polri yang kemudian membebaskan atau memberikan kelonggaran atau malah istilahnya mengintervensi lah, yang mengintervensi. Saya rasa itu soal koordinasi ya, tentu nggak akan mungkin lah mereka jalan sendiri memutusin sendiri gitu Mbak ya. Mesti segala sesuatunya. Namanya juga kita sebut mafia, publik menyebutnya mafia karena di situ saling kait mengait Mbak, saling berkelindan, dan itu kan bahasanya kan tadi disebut konspirasi. Bandara internasional selevel Soekarno-Hatta mestinya memiliki sistem pengamanan yang mumpuni. Checkpoint berlapis diterapkan di sini. Begitu tiba di terminal kedatangan internasional, sebenarnya sudah ada jalur khusus karantina. Setidaknya ada 7 titik pemeriksaan yang harus dilalui. Itu artinya tidak mudah untuk meloloskan diri tanpa karantina. Yang bermainlah yang kemungkinan besar yang meloloskan mereka begitu. Maka kita pun nanti akan ke depan agar tidak terjadi masalah kemudian hari, kita pasang sistem baru. Jadi pola pengawasan kita tambah beberapa
alat untuk mendeteksi kedatangan mereka, kepergian mereka agar tidak terjadi kelolosan seperti itu. Bila ada lolos itu berarti kan oknum. Nah, oknum itulah nanti kita perlu benahi. Menurut pengakuan seorang penumpang, ia harus melalui beberapa checkpoint karantina. Meski begitu, pelaku perjalanan dari Turki pada bulan Juli ini mengaku sempat diarahkan oleh petugas Satgas untuk karantina di hotel tertentu. Mau menginap di hotel mana? Saya bilang saya nggak tahu hotelnya yang disediakan ini mana saja, saya bilang gitu. Terus si petugas itu satgasnya kan dari TNI ya. Kalau kemarin TNI Polri, kemarin tuh kebetulan tapi yang saya temuin kemarin TNI. Terus dia memperlihatkan di handphonenya begitu, bisa nginep di hotel ini. Terus saya bilang, saya maunya di Jakarta Barat, saya bilang gitu. Mbaknya mau nginep di mana? Ya saya belum tahu karena kan nggak ada ininya di mana tulisannya, saya bilang gitu kan. Hotel-hotel yang disediakan di mana saya nggak tahu. Terus saya mau capture itu handphonenya si petugas itu untuk saya recall lagi gitulah. Biar kalau aku kan harus nyari-nyari sendiri kan, telepon sana sini. Terus petugasnya ternyata keberatan. Jangan, ini kan aku cuman beberapa doang yang saya punya, dia bilang gitu kan. Nah begitu saya bilang, oke, nanti saya lihat di depan. Terus dia langsung mengarahkan saya masuk jalur hijau. Saya nggak tahu ya jalur merah yang mana. Itu ada lagi checkpoint. Di situ ada petugas lagi, dia menanyakan sambil melihat kertas yang saya bawa, saya harus di Wisma atau di hotel. Nah itu ditanya lagi, hotel mana? Saya jawab lagi, belum tahu saya hotel mana gitu. Saya belum pesan, belum apa-apa. Realitas menelusuri keberadaan alat pantau closed circuit television atau CCTV di area kedatangan internasional di Terminal 3. Rekaman CCTV ini mestinya bisa merekam segala gerak-gerik dan lalu lintas orang di tempat ini. Itu sebabnya mengungkap biang kerok maklar karantina sebenarnya bukanlah hal pelik. Dari pengamatan saya, setidaknya di pintu kedatangan internasional Terminal 3 ini ada 2 kamera CCTV yang selalu memantau aktivitas di sini. Aktivitas dari cek belangko Wisma Atlet ke karantina hotel hingga ke pick up ke mobil ke hotel. Di belakang saya ini ada kamera CCTV yang selalu memantau pergerakan selama 24 jam area di pickup mobil ini. Kemudian dicek checkpoint 8 ada kamera CCTV di mana di situ ada petugas dari Polres Bandara yang akan mengecek. Itu ada kamera CCTV juga yang juga memantau selama 24 jam area sini. Dengan itu sangat mudah terlihat bahwa kamera CCTV ini menjadi alat bukti dengan siapa mereka didampingi, dengan pengawalan seketat apa, Rahel V-nya akhirnya bisa melarikan diri dari bandara kedatangan internasional Terminal 3. Lantas apa gunanya pengawasan berlapis kalau masih kebobolan juga? Atau jangan-jangan memang ada privilege atau tebang pilih untuk karantina asal kenal orang dalam? Wisma Karantina Pademangan ini memiliki kapasitas 5.796 tempat tidur yang berada di 3 tower. Setiap kamar ditempati oleh 3 orang peserta karantina. Sejak diberlakukan protokol karantina, Wisma Pademangan rata-rata menerima kedatangan hingga 1.170 orang per hari. Mereka tentu saja adalah para pelaku perjalanan luar negeri yang kembali pulang ke Indonesia. Saya sedang berada di Wisma Karantina Pademangan untuk mengikuti bagaimana proses ataupun prosedural orang-orang yang bisa mendapatkan karantina di Wisma ini. Di tengah prosedur yang sudah dilakukan oleh Satgas, namun ada seorang public figure yang bernama Rahel V-nya ini bisa mendapatkan jatah karantina, padahal Rahel ini tidak masuk dalam 3 kategori yang dalam aturan ini dibuat, yaitu bukan dari PMI, pelajar yang menuntut ilmu dari luar negeri maupun aparatur sipil negara. Informasi yang kami dapat, Rahel beserta 2 orang lainnya tinggal di kamar 1630, tepatnya di Tower 10 saat ini saya sedang berada. Pengawasan di Wisma Karantina Pademangan bisa dibilang cukup ketat.
Orang dari luar tidak bisa leluasa keluar masuk. Begitupun dengan peserta karantina. Jelas tidak bisa keluar begitu saja. Pengecekan peserta juga dilakukan 2 kali dalam sehari. Disinilah kejanggalan itu kembali muncul. Kalau rombongan Rachel Fenya tercatat sempat dikarantina di sini, bagaimana mungkin mereka bisa keluar sebelum 8 hari? Kejanggalan demi kejanggalan ini mengarahkan pada kecurigaan dan dugaan realitas adanya oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus ini. Pengamatan tim realitas di lokasi ini sebenarnya juga terpasang CCTV di mana-mana. Itu artinya sekali lagi, mestinya semua aktivitasnya terekam dan tersimpan baik-baik di rekaman CCTV Wisma Pademangan. Dimulai saat kedatangan rombongan Rachel hingga mereka kabur, meninggalkan karantina sebelum waktunya. Terlebih, begitu tiba di Wisma Pademangan, paspor setiap peserta karantina juga ditahan oleh petugas. Belum lagi setiap peserta karantina juga harus menjalani tes PCR kedua dan setelah dinyatakan negatif, barulah diberikan surat perintah jalan oleh Satgas. Lantas, siapa yang merilis surat jalan untuk geng Rachel Fenya? New York Fashion Week 2022. Inilah perhelatan fashion yang dihadiri oleh Rachel Fenya. Keberadaan Rachel di acara ini lantaran diajak oleh sebuah perusahaan merek lokal Indonesia. Selain dirinya, ada 11 orang lain yang turut serta. Menurut pengakuan Omar Daniel, salah satu peserta rombongan Erigo, seluruh akomodasi dan biaya keberangkatan dan kepulangan disiapkan oleh pihak Erigo. Mereka sudah menyiapkan biaya karantina di hotel selama 8 hari. Budget per orang untuk karantina antara 12 juta hingga 15 juta rupiah. Jadi pada saat kita di US itu kalau memang kebijakan dari sistem kerja atau kontrak kerja kami, itu semua mereka sudah handle, mereka sudah atur. Jadi kami terima jadi. Hanya saja kami diberitahu bahwa estimasi limit budget itu ada di angka sekian. Dan gimana caranya bisa di Wisma Atlet, Kak? Yang saya tahu, itu semua kebijakan. Jadi kita mau kita ngurus sendiri bisa, kita mau mereka yang urus bisa. Jadi kalau kita mau mereka yang urus, ya silahkan. Seperti yang saya bilang tadi, mereka memberikan 3 pilihan hotel misalkan, mereka memberikan limit budget dan lain-lain. Kalau kita mau ngurus sendiri, kita tinggal tarik cash. Mau di Wisma Atlet kah, mau di hotel kah, dan lain-lain itu terserah. Jadi itu kebijakan masing-masing sih, Mbak. Dari penelusuran realitas di bandara, semestinya pihak kantor kesehatan pelabuhan juga mengetahui seluk-beluk izin karantina Rachel Fenya di Wisma Pademangan. Sebab petugas merekalah yang berwenang melakukan verifikasi data dan status karantina di Terminal Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta. Namun Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta tidak menjawab tegas pertanyaan realitas tentang status karantina Rachel dan 2 rekannya. Yang dilakukan oleh teman-teman KKP di lapangan, mereka akan melakukan sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Satgas. Yaitu ke... Ya kalau dia tidak sesuai dengan yang 3 tadi, pastinya dia ke hotel. Kalau yang sesuai, dia pastinya ke Wisma. Jadi kalau sesuai edaran, Rachel Fenya harusnya ke hotel? Kalau dia tidak sesuai edaran, ke hotel. Kalau sesuai ke edaran, berarti dia ke Wisma, itu aja. Realitas mendapati data yang berbeda terkait lalu lintas kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Data versi pihak imigrasi bandara mencatat sedikitnya 205.000 penumpang masuk penerbangan internasional, baik WNI maupun warga negara asing. Sementara, data dari pihak Kantor Keselamatan Pelabuhan 1 Soekarno-Hatta di periode yang sama mencatatkan jumlah sedikitnya 179.000 orang. Angka tersebut dicatat berdasarkan jumlah penumpang atau pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina, baik di Wisma Pademangan milik negara maupun di hotel-hotel milik swasta. Selisih data dari 2 lembaga berbeda ini terdapat 26.029 orang. Di atas kertas, mereka semua memang tercatat menjalani karantina. Namun siapa yang bisa menjamin data itu juga menggambarkan fakta di lapangan? Petugas yang melanggar tentunya pasti dalam pengawasan pimpinannya. Jadi tentunya mereka harus bertanggung jawab terhadap kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Dan tentunya ada hukuman disiplin dan hal lain sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk institusi tersebut. Dan untuk pelaku perjalanan yang melanggar tentunya juga akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita tidak pandang bulu terhadap kondisi pelanggaran tersebut karena ini akan membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.
Rachel Fenya dan 2 rekannya yang kabur dari karantina jelas bukan kasus yang pertama kejadian. Sebelumnya, 14 orang juga sudah diciduk dan disidangkan terkait praktek akal-akalan maklar karantina. Bermodal fulus pelicin antara 2 hingga 5 juta rupiah, jejaring maklar karantina di bandara sudah gelap mata mengatur pelarian karantina. Dari beberapa petugas yang ada di bandara tersebut ya, tadi sudah saya sebutkan freelance bandara, kemudian petugas hotel, dia yang bermain, yang bermain di bandara, bermain di hotel, kemudian dia yang mengatur semuanya, supaya ke-7 warga negara India tersebut bisa langsung lolos keluar dari bandara itu tanpa dilakukan karantina. Jadi mereka dari petugas yang ada di bandara tersebut yang mengatur semuanya, termasuk beberapa petugas dari hotel. Celah kejahatan akal-akalan karantina masih nyata ada. Rendahnya kesadaran masyarakat pelaku perjalanan, ditambah maruknya oknum petugas yang mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, bisa membahayakan keselamatan banyak orang. Kalau pemerintah memang bersungguh-sungguh niat dan tekad mengatasi penyebaran virus COVID-19, maka harus tegas, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, bukan sekedar macan di atas kertas. Metro TV,